himpunan orang-orang yang pernah melayani Rasulullah SAW. Tahu lu berapa? Ada berapa orang yang dicatat oleh Al-Hafidz As-Sakhawi? Ini kalau gue nebak ya. 300? Kebanyakan sih. Kebanyakan. Kurang lebih ada di 215. Wow. Oh, ada juga yang bukan Islam berarti nih. Ada juga yang bukan non-Muslim. Jadi ada yang Muslim tadi yang kita sebut semuanya Muslim, ada juga yang bukan Muslim. Menarik nih. Bahkan orang Yahudi. Jadi ada pria Yahudi, ada juga wanita Yahudi nih. Ada wanita Yahudi. Wow. Kenapa bisa, Ustaz? Seorang bekas budak yang memang terkenal juga, dia pernah atau sering melayani Rasulullah, namanya Safinah. Cewek berarti nih? Cowok. Oh Safinah cowok. Nah ini ada asal usul nih. Ini nama Safinah ini bukan nama aslinya dia sebenarnya. Ini ada asal usulnya dia kenapa namanya Safinah. Anas bin Malik pernah punya riwayat tahu berapa jumlah uban Rasulullah sampai akhir hayatnya. Masya Allah ya, nyampe uban. Lu tahu nggak uban bapak lu berapa? Nggak tahu sih. Nggak tahu kan? Nggak tahu sih. Nggak pernah hitung juga sebenarnya. Nggak pernah hitung. Anas bin Malik tahu. Lu kebayang sedekat apa? Orang ngitung uban mungkin nggak kelihatan dari jauh gini. Semeter aja nggak mungkin. Pasti deket banget. Harus bener deket banget. Artinya harus bahkan bersentuhan secara kulit gitu kan. Benar. Sampai ngeliatin gitu. Anas bin Malik tahu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Lu sehat juga ya? Sehat. Alhamdulillah. Seger nih potongan baru. Jadi gini, gue pernah dengar kalau Nabi Muhammad itu punya pelayan nih. Nah, gue penasaran nih, gimana sih interaksi Nabi Muhammad ini sama pelayan-pelayannya gimana gitu? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pembahasan yang menarik kalau kita berbicara tentang Rasulullah atau Nabi Muhammad dengan para pelayannya. Cuman sebelum kita tahu lebih lanjut nih, gimana sih aktivitas Rasulullah atau interaksi beliau dengan para pelayan, kita harus paham dulu nih, pelayan yang dimaksud itu seperti apa? Konsepnya gimana? Konsepnya seperti apa? Karena kan selama ini kalau kita hari ini namanya pelayan itu atau bisa dikatakan berkata kayak pembantu gitu ya. ART berarti. ART gitu ya. Itu kan pada dasarnya memang orang yang kita pekerjakan ya, artinya kita rekrut gitu ya. Terus kita minta dia untuk membantu pekerjaan kita, entah pekerjaan yang sifatnya pekerjaan profesional ataupun bantu di rumah gitu ya. Terus kemudian kita gaji kan gitu kan, kita berikan upah kan gitu. Nah, cuman yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang pelayan Rasulullah, itu pada dasarnya bukan pelayan yang ada atau yang selayaknya ada hari ini gitu. Atau bisa dibilang begini, pelayan Rasulullah itu adalah orang-orang yang melayani Rasulullah dengan ketulusan diri dan memang tidak direkrut gitu loh. Jadi dia sukarela. Jadi ada orang yang sukarela untuk membantu di rumahnya Rasulullah gitu bahasanya. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Okay. Dan sebenarnya bukan hanya di rumah doang. Bisa jadi sifatnya lebih luas lagi. Artinya ketika Rasulullah di perjalanan atau di momen tertentu gitu ya. Itu pun ketika Rasulullah membutuhkan bantuan seseorang, kemudian orang tersebut itu bisa dikatakan atau bisa dimasukkan dalam kategori pelayan Rasulullah. Oke. Nah, sekarang kita ingin pahami dulu nih ya. Karena kalau kita berbicara tentang pelayan Rasulullah, ini menarik nih, unik banget. Jadi pelayan Rasulullah itu banyak banget. Bukan cuma di rumah doang, berarti kalau banyak kan ada di mana-mana nih. Dari angkanya aja coba kita pahami ya. Ada seorang ulama namanya Al-Hafidz As-Sakhawi. Ini ulama hadis. Jadi beliau memang bergelut dalam ilmu hadis, artinya apalagi kalau udah dalam sejarah Islam itu kalau dia punya panggilan Al-Hafidz, itu jangan disamain kayak hari ini. Kalau Al-Hafidz hari ini kan kayaknya orang hapal 30 juz dipanggilnya Al-Hafidz Quran gitu kan. Kalau Al-Hafidz di sini ini orang yang memang ibarat kata udah guru besar di ilmu hadis. Jadi dia paham, hafal tentang hadis Rasulullah itu udah banyak banget. Intinya dia punya ilmu tingkat tinggi dah. Ini gue
mencoba memberikan gambaran tentang berapa hadis yang dia hafalkan itu bukan cuman 40 hadis gitu ya, bukan cuman 100 hadis, bukan cuman 500 hadis. Bisa jadi dia ribuan, ratusan ribu yang dihafalkan hadis itu beserta jalur-jalurnya gitu ya. Masya Allah ya. Sanad-sanadnya gitu ya. Nah, Al-Hafidz As-Sakhawi beliau pernah mengumpulkan karena dia paham dan hafal banyak hadis ya. Dari penelusuran beliau sampai menghimpun dalam sebuah buku nama-nama orang yang bisa dikategorikan sebagai pelayan Rasulullah. Jadi dia nulis sebuah buku judulnya Al-Fakhr Al-Mutawali fi man khadama an-nabi minal khadam wal mawali. Intinya nih, pokoknya judulnya tuh kurang lebih artinya adalah seperti yang gue bilang tadi. Himpunan orang-orang yang pernah melayani Rasulullah SAW. Tahu lu berapa? Ada berapa orang yang dicatat oleh Al-Hafidz As-Sakhawi? Ini kalau gue nebak ya. 300? Kebanyakan sih. Kebanyakan. Kurang lebih ada di 215. Wow. Tapi artinya angka 215 itu kan angka yang banyak. Banyak sekali. Banyak lah. Kalau untuk kategori pelayan ya. Lah iyalah. Sekarang orang kaya mana sih yang pelayannya banyak? Ya pasti pelayan mungkin banyak lah. Banyak gitu. Ada ya. Tapi kayaknya dalam sepanjang hidupnya nggak nyampe kali dia punya 215 pelayan gitu kan. Nah, ini satu nih. 215 gitu ya. Nah, tapi harus kita pahami 215 ini tadi yang gue bilang nggak hanya di rumah, tapi mungkin di banyak peristiwa gitu kan. Betul. Plus jangan dipahami ini dalam satu waktu. Oke, jadi kan? Ini rentan waktunya panjang nih. Iya, macam-macam. Atau bahkan kita bisa bagi dua begini. Ada yang memang rutin melayani Rasulullah, artinya setiap hari gitu ya. Atau ada yang memang nggak rutin dalam arti tadilah di waktu tertentu gitu kan. Kan nggak bayang kalau 215 tuh pada di mana sih tuh? Apa rumah Rasulullah muat segitu gitu kan? 215. Ya, kayaknya harus gedung gede deh itu. Harus gedung gede gitu kan. Nah, ini harus kita pahami dulu ya. Nah, tapi sekali lagi yang harus gua garis bawahi yang harus diingat terus oleh para pemirsa nih ya. Pelayan di sini lagi-lagi orang yang suka rela melayani Rasulullah. Ini mayoritasnya kebanyakannya seperti itu. Pelayan Rasulullah seperti itu. Nah, 215 ini punya keberagaman latar belakang. Oke. Jadi macam-macam nih. Dalam arti gini, sekarang dari sisi usia macam-macam. Ada yang masih kecil, artinya usianya masih anak-anak gitu ya, sampai yang dewasa. Kalau lu pernah dengar ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Anas pernah dengar ya, Anas bin Malik. Kayaknya cukup populer ya. Karena kalau kita belajar hadis tuh biasanya hadis ini diriwayatkan siapa gitu kan. Anas bin Malik gitu ya. Anas bin Malik termasuk orang yang banyak meriwayatkan sabda-sabdanya Rasulullah. Nah, Anas bin Malik ini orang yang sahabat yang bisa dikatakan pelayan Rasulullah dan usianya pada saat itu masih kecil. Karena Anas itu Anas itu melayani Rasulullah semenjak Rasulullah datang pertama kali di Madinah. Itu ketika Rasulullah pertama kali nyampe di Madinah, Anas langsung dibawa oleh ibunya. Ibunya bilang, Rasulullah ini aku serahkan anakku, pokoknya biar bisa melayani dirimu lah gitu. Ini pinternya ibunya Anas bin Malik aja, biar pokoknya biar dididik aja. Sebenarnya kan itu aja. Biar anak gue dekat sama Rasulullah. Ibarat kata dia dapat bisa dapat ilmu langsung lah dari Rasulullah gitu ya. Dan pada saat itu usianya Anas bin Malik baru 10 tahun. 10 tahun. Nah, Rasulullah di Madinah kurang lebih 10 tahun juga. Berarti kurang lebih Anas itu 20 tahun. 10 tahun lah. Iya 10 tahun. Maksudnya nanti ketika Rasulullah wafat kurang lebih usianya 20 tahun. Iya. Nah, ada juga yang dewasa yang melayani Rasulullah. Contohnya ada namanya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami atau Abdullah bin Mas'ud yang mungkin populer lebih juga, terkenal, lebih populer gitu ya. Itu termasuk yang melayani Rasulullah dari kalangan dewasa lah gitu. Sebenarnya Abdullah bin Mas'ud itu ketika Abdullah bin Mas'ud ini udah lebih lama lagi masuk Islamnya. Artinya ketika Rasulullah masih di Mekah, Abdullah bin Mas'ud waktu itu masuk Islam usianya masih belia lah. Mungkin masih 10, 12 gitu ya. Tapi kan ketika Rasulullah udah hijrah gitu ya. Dia udah dewasa nih. Sudah dewasa, udah 20-an gitu ya, menuju ke 30. Nah, itu dari sisi usia tuh. Dari sisi kelamin, artinya dari sisi gender ya. Gender gitu ya. Itu juga macam-macam. Ada yang laki-laki,
Seperti yang tadi kita sebutkan, ada Anas, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ada Abdul Mas. Ada juga yang perempuan yang melayani Rasulullah. Contohnya siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman, iya pernah dibahas juga. Sering kita sebut-sebut ya. Iya. Karena memang Ummu Aiman ini dulu adalah budaknya bapaknya Rasulullah, Abdullah gitu ya. Ketika bapaknya wafat, turun budaknya kepada Rasulullah dan kemudian dimerdekakan Rasulullah. Tapi memang Ummu Aiman selalu dengan Rasul, artinya bahkan Ummu Aiman termasuk salah satu orang yang bisa dikatakan bukan hanya mengurus atau mengasuh Rasulullah di waktu kecil ya, tapi bahkan beliau sampai pernah menyusui Rasulullah. Jadi ada kedekatan tersendiri lah gitu ya. Ini beda lah ya. Ya. Nah, ada juga namanya Barirah. Barirah ini juga salah seorang sahabat wanita yang pernah melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nih keberagaman tadi dari sisi usia, gender, dari sisi keyakinan. Oh, ada juga yang bukan Islam berarti nih. Ada juga yang bukan non-Muslim. Jadi ada yang Muslim tadi yang kita sebut semuanya Muslim, ada juga yang bukan Muslim. Menarik nih. Bahkan orang Yahudi. Oh gitu. Yang melayani Rasulullah ada seorang anak muda, anak kecil atau anak muda lah gitu ya. Dia orang Yahudi. Begitu juga orang yang pernah melayani Aisyah di rumah Aisyah, itu juga ada wanita Yahudi. Jadi ada pria Yahudi, ada juga wanita Yahudi nih. Ada wanita Yahudi. Wow. Kenapa bisa, Ustaz? Nah, ini dia. Ini sebenarnya jadi kita harus bertanya-tanya nih. Iya. Ini kok bisa ya? Bukan hanya yang masalahnya yang keyakinannya beda aja kok bisa melayani Rasulullah. Dalam arti begini, kok bisa banyak orang dengan latar belakang yang bermacam-macam mau dengan sukarela melayani Rasulullah. Bener. Artinya gini, kalau lu misalnya nih, lu nyari ART nih di rumah lu gitu kan. Pasti lu punya spesifikasi tertentu gitu kan yang lu inginkan. Mungkin secara usia gue pengennya memang orang yang katakan belum terlalu tua, tapi 25, 30-an. nggak terlalu muda juga gitu kan. Oh, gue pengen spesifik mungkin yang wanita karena mungkin lebih detail, lebih bersih, lebih apa gitu kan. Mungkin pengen dengan suku yang tertentu atau bahkan dengan agama, gue pengen yang Islam aja dengan biar selaras aja nih. Gitu kan. Artinya spesifik. Tapi ketika kita melihat ini tadi, data-data ini, kok pelayan Rasulullah macam-macam ya. Iya. Anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, Muslim atau non-Muslim, kok semuanya bisa gitu ya. Iya benar. Dan itu sukarela ya. Dengan sukarela. Kira-kira apa nih? Kenapa gitu kan? Kenapa ya? Kenapa orang ini mau menjadi pelayan Rasulullah padahal dia beda keyakinan? Pasti ada benang merah yang menjadikan semua orang dengan latar belakang berbeda ini mau dengan sukarela melayani Rasulullah. Apa benang merahnya ya kan? Apa itu, Ustaz? Apa itu? Benang merahnya adalah kecintaan dan kekaguman mereka dengan sosok Rasulullah SAW. Ya. Dengan sosok tuh macam-macam ya. Artinya dengan fisik, tapi gue yakin bukan hanya dengan fisik, tapi juga dengan kepribadian Rasulullah. Bener, karakter itu benar-benar kelihatan gitu. Kelihatan gitu ya. Kayaknya gimana ya? Kayaknya orangnya asik gitu ya. Orangnya asik. Terus orangnya juga santun, mungkin gitu ya. Iya. Dermawan mungkin gitu juga. Benar. Ya lu bayangkan lah apa kira-kira orang yang membuat lu tertarik, gue pengen selalu dekat dengan dia gitu. Bener sih. Gue pengen mencoba menolong dia dengan sukarela gitu. Bener sih, bener. Kalau misalkan orang Yahudi juga ini ya, si tadi dua orang ini gitu kan, kalau ngeliatin karakter kayaknya kalau Rasulullah mohon maaf misalkan jahat atau gimana gitu kan karakternya jelek, nggak bakal mau. Kayaknya kan mau juga. Apalagi beda keyakinan gitu maksudnya. Betul. Apalagi pada saat itu banyak orang-orang Yahudi yang justru memusuhi Rasulullah. Betul. Itu benang merahnya itu. Bener. Kecintaan mereka terhadap Rasulullah yang pastinya kecintaan dan kekaguman itu nggak datang begitu aja. Artinya ada alasan tertentu. Betul. Yang itu adalah kepribadian Rasulullah itu yang menarik itu menurut gue. Betul. Kayaknya ya gue juga kalau gue beda keyakinan dengan orang lain sikapnya jelek, kayaknya gue nggak mau juga ya. Nggak bakal mau. Bener. Atau mungkin jangankan sikapnya jelek gitu ya, cuman ya biasa aja lah gitu. Iya. Nggak ada istimewa yang ngapain gitu. Ngapain kita harus dekat atau melayani, apalagi melayani gitu kan. Betul. Apalagi dalam posisi sukarela gitu kan. Nggak ada materi yang lu dapet nih. Nah iya juga ya. Ya ngapain kan gitu.
Juga ya. Nah, sekarang kalau tadi kok banyak banget yang melayani Rasulullah. Pertanyaan berikutnya nih, emang tugas mereka apa sih? Nah, itu dia. Nah, saking banyaknya, tugasnya apa nih? apa gitu kan? Kan kalau di ART contoh misalkan, di ART kan 1 orang. Ya apa yang bisa dikerjakan di satu rumah itu, ya itu dikerjakan. Nah, Tapi kan ini banyak orang. Nah, pertanyaannya yang harus kita pahami juga, lah emang Rasulullah rumahnya segede apa? Ya juga ya. Nah, itu kan rumahnya Rasulullah segede apa emang? Juga ya. Ya, gue selalu bilang ya dari awal, dari episode-episode sebelumnya, rumah Rasulullah tuh emang gak gede, tapi ya nggak kecil banget juga kan gitu Iya, kan. nggak sempit-sempit banget lah Nggak gitu. sempit-sempit banget, tapi ya kurang lebih memang ya sederhana banget lah kan gitu kan. Cuman dengan ada sebanyak ini, pelayan yang sebanyak ini gitu ya, ini sebenarnya apa gitu loh. Ya, tugasnya apa? Tugasnya apa gitu. Iya. Nah, sebenarnya tugas-tugas mereka ini kalau mungkin kita bayangkan hari ini ibarat kata seperti kurir lah. Oh gitu. Kurir. Dalam arti begini ya, kurir dalam arti begini. Karena rumah Rasulullah tidak terlalu besar, gitu ya. Sehingga rumah Rasulullah nggak bisa dong ada banyak perabotan atau ada banyak barang yang bisa ditaruh dalam jumlah banyak di situ. Misalnya gini ya, zaman dulu kalau masak itu kan pakai kayu bakar. Oke. Kayu bakar buat masak kan. Ibarat kata masak itu kan sesuatu yang kurang lebih dilakukan setiap hari. Betul. Kalau kayu bakar ditaruh, ya kan artinya kayu bakar tuh harus ada terus gitu ya. Ada stoknya. Nah, kalau hari ini mungkin ada tabung gas gitu di rumah gitu ya. Kita mungkin nggak cuman sedia 1 tabung gas, mungkin 2, 3 gitu ya. Tapi kan karena rumah Rasulullah tidak terlalu besar, kalau ditaruh kayu bakar terlalu banyak, nanti bikin sempit gitu kan. Sehingga kayu bakar stoknya mungkin hanya sedikit, sehingga ketika nanti Rasulullah membutuhkan kayu bakar, nah itulah di situ nanti pelayan Rasulullah yang baru mengambilkan atau mengambilkan air gitu ya, atau mungkin ada butuh dibelikan makanan, baru nanti ada yang melayani gitu. Nah itu kurang lebih apa namanya tugas-tugas pelayan Rasulullah seperti itu. Atau mungkin Rasulullah sedang butuh tolong panggilkan Abu Bakar, tolong panggilkan sahabat ini, tolong panggilkan. Nah baru nanti ada yang datang tuh ke rumahnya itu gitu kan. Itu termasuk tugas pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, berarti masuknya yang tadi Anton bilang, yang model kurir lah gitu. Semacam kurir, benar, gitu ya. benar. Siapa lagi satu tugas-tugas itu? Kan tadi baru 1 nih. Kurir. Ya kurang lebih seperti itu. Kurir tapi macem-macem. Tugasnya macem-macem. Oke. Artinya ada yang mungkin kurir begini begitu, atau bahkan kayak Abdullah bin Mas'ud itu salah satu yang selalu dia lakukan untuk Rasulullah adalah bawa sendalnya Rasulullah. Oh gitu. Iya, jadi misalnya Rasulullah ke sebuah tempat gitu ya, nanti Rasulullah apa namanya, sendalnya dipegangin terus sama Abdul Mas'ud, baru nanti kalau Rasulullah pengen pakai lagi ditaruh, disediakan lagi, begitu tuh, kurang lebih seperti itu tuh. Macam-macam sebenarnya. Iya. Tapi intinya kayak gitulah, kayak kurir gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Bagaimana interaksi akhlak Rasulullah ketika berinteraksi dengan para pelayannya ini. Ini yang gua rasa cukup mind blowing. Kita jadi lebih mengenal Rasulullah lebih dalam lagi gitu ya. Bahkan gua rasa ini bisa menjadi inspirasi lah gitu ya bagi orang-orang yang ibarat kata hari ini punya orang yang kerja dengan dia gitu. Punya ART lah atau lu punya perusahaan, punya bisnis, kemudian ada karyawannya. Ini menjadi inspirasi ya. Artinya lu bisa ngambil lo nilai-nilainya dari interaksi Rasulullah bersama pelayannya gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya interaksi Rasulullah gitu ya ketika dengan para pelayannya gitu ya. Nah, ini menarik nih. Intinya, intisari gue bakal ngasih intisarinya dulu, baru ntar kita contoh-contohnya. Gitu. Oh boleh. Jadi intisari interaksi Rasulullah, gayanya ketika berinteraksi dengan para pelayannya adalah merangkul hati mereka, kemudian menarik cinta mereka, dan memenuhi perasaan mereka dengan kasih sayang. Wah, Masya Allah ya. Penuh kelembutan lah. Gue kebayangin penuh kelembutan. Betul. Nah gue ngebayanginnya gini aja sih. Ini siapa yang pelayan, siapa yang dilayani. Kan, menarik. Kan menarik. Ini ada orang-orang melayani Rasulullah. Jadi Rasulullah yang dilayani. Seharusnya begitu kan? Iya. Tapi secara sikap
Itu justru kayak Rasulullah yang justru melayani mereka, seakan-akan gitu ya. Iya, iya. Jadi atau sebenarnya beginilah, intinya ini ada apa ya, timbal balik gitu loh. Ada feedback yang memang ya di satu sisi mereka atas dasar cinta melayani Rasulullah, tapi Rasulullah juga memberikan kasih sayang yang, bukan cuman dikit, ibaratnya diguyur lah sampai basah, sebasah-basahnya kasih sayang lah begitu. Iya, iya, kebayang, kebayang, Kebayang gitu ya. Heeh. Nah, coba kita masuk deh ke contoh-contohnya biar kita lebih kebayang lagi bagaimana, kasih Interaksi. sayang, cinta yang Iya. diberikan oleh Rasulullah kepada pelayannya. Yang tadi gue bilang, siapa yang melayani dan siapa yang dilayani sebenarnya kan begitu kan. Anas bin Malik. Oke. Bayangkan Anas bin Malik 10 tahun melayani Rasulullah tanpa henti. Anas bin Malik betul-betul tahu, seluk-beluk dalam Rasulullah. Seluk-beluk dalam Rasulullah. Lu sampai lu kalau mau dapat bayangan Anas bin Malik sebagai sebegitu tahu apa sih tentang Rasulullah. Anas bin Malik pernah punya riwayat tahu berapa jumlah uban Rasulullah sampai akhir hayatnya. Masya Allah ya, nyampe Lu uban-uban. lu tahu nggak uban bapak lu berapa? Nggak tahu sih. Nggak tahu kan? Nggak tahu sih. Nggak pernah ngitung juga sebenarnya. Nggak pernah ngitung. Anas bin Malik tahu. Lu kebayang sedekat apa? Orang ngitung uban mungkin nggak kelihatan dari jauh gini. Iya, iya, Semeter aja nggak pasti mungkin. deket banget. Harus bener deket-deket banget. Iya. Artinya harus bahkan bersentuhan secara kulit gitu kan. Benar, benar. Sampai ngeliatin gitu. Anas bin Malik tahu. Nah, ini kita coba bahas ya. Testimoni Anas bin Malik 10 tahun melayani Rasulullah. Apa kata Anas bin Malik? Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ini ringkasan pertama nih. Dia cerita nih tentang pengalamannya. Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Baik ketika safar ataupun mukim. Jadi memang dia sering dibawa Rasulullah kalau lagi safar. Iya. Aku masih seorang anak. Masih kecil aku. Dan tidak semua urusanku berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh tuanku. Artinya ketika aku tuh sering disuruh Rasulullah, tapi disuruhnya apa jadinya apa lah mungkin gitu kan. Kata Anas bin Malik, demi Allah, beliau tidak pernah sekalipun berkata kepadaku, nggak pernah mengeluhkan, tidak pernah berkata terhadap sesuatu yang aku lakukan dan ternyata salah gitu ya. Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan itu? Gitu. Itu uniknya tuh begitu. Nah, Anas sampai melanjutkan, kata Anas berikutnya begini, Rasulullah tidak pernah mencelanya apabila ia terlambat atau lalai dalam sebuah perintah. Bahkan apabila ada seorang dari keluarga Rasulullah ada yang menegurnya, justru Rasulullah akan berkata, dalam arti membela, biarkanlah dia. Karena jika sesuatu sudah ditakdirkan atau ditetapkan terjadi, maka itu akan terjadi. Masya Allah. Itu dibela oleh Rasulullah. Ya ini mungkin bayangkan, jangan dibayangkan Rasulullah lembek ya orangnya, maksudnya orang begitu kok. Nah, ini kan harus dipahami mungkin karena usianya Anas bin Malik juga masih kecil. Artinya Rasulullah pun cara mendidiknya mungkin berbeda gitu. Maklumi lah namanya juga anak kecil, tapi tetap dikasih arahan dan seterusnya kan gitu. Ya intinya kalau ada salah apapun gak langsung ditegur gitu lah. Nah, itu dia gitu ya. Tapi intinya kan menarik ya. Nggak pernah tuh 10 tahun nggak pernah dia mendengar ada celaan dari Rasulullah, bahkan dikomplain kan. Aku ininya B gitu. Iya, Kan apalagi kalau diajak safar ya. Kan kalau kita bayangin safar zaman Rasul kan pakai unta gitu-gitu kan. Lah iya. Dan maksudnya gini, kadang ya kalau lu mengeluhkan pekerjaan seseorang yang bermitra dengan lu atau kerja sama lu kan, katakan mungkin ada keluhan walaupun dibawanya dalam bentuk candaan gitu kan. Lu gue suruh A, malah B. kerjanya B gitu kan. Itu pun nggak diucapkan oleh Rasulullah. Santai aja Rasulullah gitu. Nah, itu satu tuh. Itu salah satu contohnya gitu ya. Contoh lainnya ada seorang bekas budak yang memang terkenal juga, dia pernah atau sering melayani Rasulullah, namanya Safinah. Cewek berarti nih? Cowok. Oh cowok. Safinah cowok. Nah, ini ada asal usul nih. Ini nama Safinah ini bukan nama aslinya dia sebenarnya. Oke. Ini ada asal usulnya dia kenapa namanya Safinah. Nah, jadi gini. Dalam sebuah safar gitu ya, dalam sebuah bepergian, dalam sebuah perjalanan, ada Rasulullah, ada beberapa sahabat yang lain, termasuk ada si Safinah ini. Iya. Mungkin kan ganti-gantian bawa barang.
Giliran si Safina. Safina. Namanya waktu itu belum Safina lah gitu. Nah, Rasulullah kemudian di satu kesempatan nyuruh dia untuk membawa, angkatlah karena engkau adalah Safina. Safina itu dalam bahasa Arab artinya adalah kapal. Kapal itu kan Oh, besar, oke. bisa muat barang banyak. Oke. Makanya dia dimotivasi oleh Rasulullah, Oke. disebut oleh Rasulullah seakan-akan engkau tuh Kapal, kapal gitu kan. iya. Jadi bukan nama asli dia Bukan kan? nama asli dia. Itu metafor Rasulullah buat Iya, buat oke. si orang ini gitu kan. Oke. Tapi sejak saat itu dia dikenal oleh orang-orang Safina. namanya Safina. Dan masalahnya, bukan masalahnya sih, menariknya, Iya. uniknya, setiap kali ditanya sama orang nama asli lu siapa gitu. Nama asli kamu siapa sih gitu kan. Mhm. Apa jawaban dia? Jawaban dia adalah aku tidak akan memberitahukan kepada kalian siapa nama asliku. Oh gitu? Karena Rasulullah lah yang telah memberikan aku nama Safina dan aku tidak menginginkan nama selain itu. Wah, Masya Allah. Jadi Meskipun mirip-mirip perempuan soalnya ya, ya kalau bagi orang zaman dulu enggak lah. oh enggak lah? Enggak, Iya, bagi oh orang iya zaman iya juga dulu, iya juga ya. bagi orang Arab bahkan itu juga bukan sebuah nama perempuan. Kalau bagi Indonesia kan kalau ada Oh iya ehnya iya. mungkin kan Iya iya. itu nama Bukan perempuan perempuan gitu ya, iya. kan. Oh, Nah, jadi kalau dulu mah bukan itu kelihatan perempuan gitu bukan kan? bukan Oh, perempuan. Cuman maksudnya POV-nya adalah ih orang sampai si pelayan itu pasti ada momen, ada kenangan, ada interaksi pengalaman yang membuat dia sangat kagum dengan Rasulullah sampai-sampai dia ganti nama tuh iya bener ganti nama bener. karena udah dikasih Rasulullah gitu kan. Ada panggilan panggilan khusus dari Rasulullah Iya, bahasanya ibarat kata gitu kalau kan? hari ini lu sebenarnya udah punya akta kelahiran dengan nama ini, Iya punya iya KTP gitu kan. iya iya Tahu-tahu Rasulullah ngasih nama ini gitu. iya. Gue ganti nama deh. Ya Gue iya. keduk capil lah gue ganti dah. Siapa yang nggak mau kalau ganti nama Rasulullah? Itu dia. Diganti. Itu dia. Itu tuh begitu tuh. Iya iya, Masya Allah ya. Apalagi tadi? Satu contoh lagi nih, Oke. satu contoh lagi dari Rabi'ah bin Ka'ab Mhm. al-Aslami. Rabi'ah punya pengalaman begini. Ini pengalaman yang menjelaskan oh ini ya, sebegitu dahsyat kecintaan Rasulullah sampai mereka itu para pelayan ini betul-betul mau melayani Mhm Rasulullah dengan mhm. sebegitu hebat gitu ya. Kata Rabi'ah begini, "Aku melayani Rasulullah sepanjang siang hari." Ini katakan Oke. kita bagi dua nih. Sehari Iya. kita bagi dua, ada siang dan malam gitu. Aku melayani beliau sepanjang siang hari. Mhm. Apabila beliau masuk ke rumahnya setelah sholat Isya, aku mengikutinya dan Mhm. aku duduk di ambang pintu rumahnya, artinya Oke. depan rumah Depan, pintunya iya. pas gitu ya. Kan padahal udah capek dia. Sesiang hari full Mhm melayani Rasulullah. mhm Tapi ketika Rasulullah malam habis sholat Isya masuk ke mhm. rumahnya, aku tetap menunggu beliau di depan pintu. Kenapa? Barangkali beliau membutuhkan sesuatu di malam hari, Mhm. aku bisa membantu beliau. Oh. Sampai kata Robiah, sampai-sampai rasa kantuk akhirnya mengalahkanku dan aku pun tertidur di depan pintu Rasulullah. Kira-kira alasan apa yang membuat Robiah mau yang tadi sudah siang hari full membantu Rasulullah, Mhm. melayani Rasulullah, dia mau nambah malam deh sekalian. Iya. Kalau bukan karena ada cinta dan ada kasih sayang yang diguyurkan oleh Rasulullah kepada dia. Mhm. Kan gitu kan? Bener bener bener. Ya udah capek-capek dari pagi sama siang, sore lah, malam lanjut lagi gitu kan. Nah itu dia. Itu dia. Udah lewat dari 9 to 5 itu. Betul, betul. Nah sekarang ini sebenarnya lanjutan dari bagaimana interaksi Rasulullah, gaya interaksi Mhm. Rasulullah dengan para pelayannya. Rasulullah itu sangat perhatian lah. Sangat perhatian, sangat ngemong lah. Kalau kata orang Jawa Mhm. ngemong. Sangat ngasuh terhadap lagi-lagi seperti yang gue bilang, siapa yang dilayani dan siapa yang pelayannya sih sebenarnya. Bener bener. Siapa yang dilayani dan siapa yang melayani sih gitu. Bener bener bener. Jadi Rasulullah itu sangat perhatian terhadap kondisi, terhadap kehidupan para pelayannya gitu ya. Sampai bisa dikatakan seakan-akan beliau itu ayah bagi mereka gitu. Mmm. Namanya ayah itu kan sangat sayang gitu ya Iya iya pada anak-anaknya gitu ya. iya. Contohnya apa? Contohnya begini. Ini yang meriwayatkan yang menceritakan Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah suatu hari Rasulullah pernah memerintahkanku untuk membasuh wajah Usamah bin Zaid Mhm. ketika masih kecil. Masih kecil ya. Jadi Usamah bin Zaid itu anaknya Zaid bin Harithah. Mhm. Zaid bin Harithah itu kan dulu dulu
awalnya dulu ya sebelum Islam anak angkat Rasulullah. Kemudian ya intinya Zaid bin Haritha nih orang dekat, orang yang paling dicintai Rasulullah, Ya, salah satu ya. ada historinya lah. Ada historinya gitu ya. Nah, termasuk anaknya Zaid, si Usamah juga dicintai juga oleh Rasulullah. Suatu hari Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk membasuh wajah atau semacam memandikanlah gitu ya Usamah. Mungkin Usamah pada saat itu masih kecil, masih balita lah katakan gitu, entah masih bayi atau balita. Nah, masalahnya Ibunda Aisyah bilang, padahal aku belum pernah melahirkan anak dan aku tidak tahu bagaimana cara memandikan anak-anak gitu kan. Tapi ya karena disuruh Rasulullah aku Melakukan melakukannya. aja, iya. Aku pun membasuh wajah dengan cara yang kurang baik. Oh gitu. Karena nggak tahu. Karena nggak punya pengalaman kan gitu kan. Ya. Rasulullah melihat gitu kan, waduh gitu kan, kok ini kayak gitu kurang, ya? Kok gitu ya? gitu kan, kok gitu ya gitu. Akhirnya apa? Maka Rasulullah pun mengambil Usamah dan membasuh wajahnya sendiri seraya berkata, sungguh kita telah dimudahkan karena ia bukan seorang anak perempuan. Seandainya Usamah ini adalah seorang anak perempuan, tentu kita akan lebih susah dalam arti kita harus ngasih perhiasan, namanya anak perempuan gitu kan, harus ngasih ini itu gitu kan. Bayangkan Zaid bin Haritha dulu budaknya Rasulullah. Dulu budaknya Rasulullah kemudian dimerdekakan dan dijadikan anak angkat gitu. Punya anak. Anaknya pun diurus. Sampai ketika dia melihat Ibunda Aisyah agak sedikit ya emang karena tidak punya pengalaman gitu ya memandikan anak-anak, beliau langsung turun tangan gitu. Bayangkan begitu tuh. Nah, termasuk perhatian Rasulullah terhadap para pelayannya adalah suka mengunjungi rumah-rumah para pelayannya. Oh, jadi nggak cuman sekedar pelayan membantu ya. Tapi ada feedback kalau Rasulullah tuh care ke pelayannya. Care-nya sampai datang ke rumah. Oh, Masya Allah ya. Anas bin Malik termasuk orang yang sering dikunjungi rumahnya oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah terkadang sholat di rumah Anas bin Malik. Sering sekali itu. Jadi berasa bukan pelayan atau pelayanan Tuhan ya, tapi berasa kayak ya kayak tadi ya anak bapak. Iya. Bapak sama anak gitu. Itu. Kan gitu kan? Iya. Dikunjungi rumahnya. Bahkan kata Anas, saking perhatiannya Rasulullah itu suka mendoakan aku. Oh, Masya Allah. Sering doakan. Doa bukan sekedar doa kan. Doa Rasulullah. Doa Rasulullah ya. Ya kalau kita sebenarnya hari ini ketika kita mendoakan seorang kan bukan hanya sekedar doa gitu kan. Ada ketulusan gitu. Benar. Dan bahkan nih kata Anas bin Malik, Rasulullah pernah berdoa untukku. Apa doanya? Ya Allah. Ini kita langsung terjemahin aja. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya serta panjangkanlah umurnya. Itu doa Rasulullah untuk Anas. Dan ternyata benar nih kan Anas sedang menguak memori kenangan indah lama gitu ya. Kata Anas apa? Maka hari ini aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Dan aku juga termasuk yang paling banyak anaknya hingga jumlah anak-anakku mencapai lebih dari 100. Nah ini harus kita pahami nih. Jadi gini, ini Anas pada saat, jadi Anas itu, dan Anas termasuk salah satu sahabat yang katakan paling akhir wafatnya. Jadi Anas itu usianya 90 tahun kali ya. Wow, panjang umurnya. Berarti itu bener tuh. Doa Rasulullah dijawab bener gitu. Dan apa namanya, anaknya ada ratusan itu, lebih dari 100 tuh mungkin maksudnya bukan cuman anaknya Anas ya, tapi cucu-cucunya, keturunan-keturunannya. Jadi bukan anak kandung aja. Nah, itu dia. Tapi ada keturunan banyak lah gitu. Itu dia. Itu itu didoain tuh sama Rasulullah begitu. Wah, Masya Allah banget. Berarti emang karakter Rasulullah itu apa ya, melekat pada pelayan-pelayannya juga ya, Masya Allah ya. Maksudnya bukan cuman pelayan dan tuan, tapi ternyata memang ada feedback tertentu dari Rasulullah gitu. Nggak kelihatan deh kayaknya antara pelayan dan tuannya gitu. Kayak gitu ya. Iya, nggak kelihatan ya maksudnya. Jadi kayak biasa aja gitu maksudnya. Iya bener-bener kayak, ya malah kayak temen ya hitungannya gitu ya. Bahkan tadi bahasa kita sampai kayak layaknya seorang ayah kepada anak gitu ya. Iya benar-benar. Iya, harus benar-benar. Nah ini benar tadi yang kata antum nih, yang punya perusahaan, yang punya RT di rumah apa segala macam. Ini benar-benar layak dicontoh, layak jadi inspirasi gitu maksudnya. Betul. Dengan karakter Rasulullah seperti itu kepada pelayannya aja, loh kok bisa baik-baik aja gitu, pasti mencintainya dengan tulus, kayak sayang gitu kan. Ini benar-benar patut dicontoh nih. Dan mungkin ya kalau zaman sekarang banyak banget kasus yang terbalik gitu maksudnya. Betul. Malah jadi ada KDRT kepada ART gitu kan.
Dan ini kan perhatian Rasulullah ketika pelayan-pelayannya masih hidup ya. Ketika pelayannya sudah wafat, Rasulullah pun memberikan perhatian. Oh, Masya Allah. Ada lagi nih? Ada, contohnya begini. Jadi, ini sebenarnya banyak contoh Iya, ini ambil satu banyak aja, sekali ambil gini. satu. Salah satunya adalah gini, ada seorang perempuan berkulit hitam yang dia punya kebiasaan menyapu Masjid Nabawi. Oke. Ya namanya Masjid Nabawi kan pada dasarnya itu punya Rasulullah dan diwakafkan kan Iya, iya, begitu iya. kan. Intinya punya Rasulullah Iya, lah iya. kan begitu kan. Nah, wanita berkulit hitam ini memang dia sering membersihkan lah ya, membersihkan Masjid Nabawi. Suatu hari kok dia nggak kelihatan. Oh, nggak ada nih. Heeh, Rasulullah pun bertanya, "Loh kemana nih si perempuan ini yang biasanya Nyapu. terlihat nyapu atau bersihin?" gitu ya. Entar kalau nyapu kadang orang bingung, "Lah emang dulu udah lantai apa masih pasir?" gitu Iya juga kan. ya, Nah, iya juga ya. takutnya ada Iya, orang iya, salah iya, paham begitu salah. ya. Intinya kita bahasakan Ngebersihin aja lah, membersihkan gitu membersihkan, kan. ya benar, benar. Itu suatu hari dia nggak ada, nggak Rasulullah ngeh, "Kok nggak ada nih orang?" gitu kan. Bertanya dia kepada, para sahabat yang lain, "Ini kemana nih si perempuan ini?" Para sahabat mengatakan, "Ia telah meninggal dunia wahai Rasulullah." Oh, Wah, Rasulullah langsung, "Loh, kok kalian nggak memberitahukan kepadaku?" gitu kan. Kan ini aku bukan orang yang ya udah bodo iya, amat yang gitu kan, cuek gitu yang kan. cuek gitu, Iya, iya. enggak. Itu menunjukkan Rasulullah Peduli. peduli gitu loh. Bukan hanya peduli dalam arti, eee, wah, oh ada gitu, "Oh nggak ada, kok mana?" kan gitu, Iya, sampai iya, di iya. itu kan berarti Iya, iya. perhatian gitu kan. Sampai akhirnya Rasulullah minta, "Ya udah tunjukkan kepadaku di mana kuburannya," kan gitu kan. Akhirnya mendatangi kuburannya dan Rasulullah menyolatkannya dan akhirnya mendoakannya. Mendoakan. Iya, Masya Allah. Mungkin bagi orang lain pada saat itu, siapa Iya. bahkan orang-orang sampai mengatakan, dalam riwayatnya kan tidak disebutkan namanya kan, artinya sebenarnya memang orang yang pada dasarnya tidak Iya, dikenal benar, gitu kan. benar. Artinya mungkin dia bukan orang Madinah asli, ataupun dia nggak punya keluarga di Madinah. Tapi bagi Rasulullah, ya dia orang yang memang penting dalam hidupku. Benar, benar. Sampai segitunya tuh perhatian Rasulullah tuh. Benar, Masya Allah. Ternyata banyak banget ya kisah-kisah, Rasulullah dengan pelayannya ya, Ustaz. Kita, apa ya, nanti kita lanjutin lagi lah ya. Insyaallah, kita akan bahas tentang, tentang Rasulullah lagi Mhm. dengan tema yang berbeda mungkin ya, Mhm mhm. dengan, pembahasan yang berbeda, Mhm. tapi insyaallah seperti Rasulullah. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Terima kasih untuk tadi nasihatnya, banyak banget nanti insight-insight yang bisa diberikan ya Oke. kepada para penonton, alhamdulillah apalagi terutama yang punya, pelayan, pembantu gitu kan, atau Mhm enggak mhm. punya karyawan segala macam, ini benar-benar bisa dicontoh, bisa jadi inspirasi gitu kan. Terima kasih, cukup sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.